Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Putri Ardiana dari NIM 2306071100076 dari kelas C Jaringan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berhubungan dengan mata kuliah Jaringan Komputer untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Yang pertama adalah konsep dasar jaringan komputer. Nah, konsep dasar jaringan komputer merupakan elemen dasar yang membuat jaringan komputer bekerja. Di sini ada 5, ada pengirim, penerima, alat komunikasi, media komunikasi, dan juga informasi yang dikirimkan. Nah, pengirim atau transmitter atau TX, komputer atau perangkat yang mengirimkan data. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu mulut yang mengirimkan pesan. Terus yang kedua adalah penerima atau receiver atau RX, komputer atau perangkat yang menerima data. Misalnya telinga yang menerima pesan. Terus yang ketiga itu adalah alat komunikasi. Nah, alat komunikasi ini adalah perangkat seperti router dan switch yang mengatur jalannya data. Kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari itu mulut dan telinga sebagai perangkat utama untuk mengirim dan menerima informasi. Nah, yang keempat itu adalah media komunikasi, kabel, sinyal nirkabel, atau metode lain yang digunakan untuk mentransfer data. Contohnya adalah udara sebagai medium yang membawa suara. Yang kelima dan yang terakhir adalah informasi yang dikirimkan, data atau pesan yang ditransferkan antar perangkat. Terus selanjutnya adalah komunikasi data peer-to-peer. Nah, komunikasi data peer-to-peer atau P2P adalah sistem di mana dua perangkat atau lebih dapat berkomunikasi secara langsung atau sama lain tanpa memerlukan server sentral. Nah, dalam model ini, setiap perangkat bisa berfungsi sebagai pengirim sekaligus penerima data, membuat jaringan lebih terdistribusi dan tahan terhadap kegagalan tunggal. Nah, contoh yang populer dari P2P ini adalah aplikasi berbagi file seperti BitTorrent. Perangkat atau peer jaring ini dapat menghubungkan sekaligus mengunggah file ke dan dari peer lainnya secara langsung. Nah, ini tuh juga bisa menciptakan efisiensi yang lebih besar dalam distribusi. Selanjutnya adalah mode pengiriman informasi P2P. Yang pertama adalah simplex satu arah. Nah, simplex ini merupakan komunikasi yang tidak memungkinkan penerima dan pengirim saling bertukar informasi. Nah, pada komunikasi ini, sinyal-sinyal yang dikirim hanya satu arah saja dalam waktu yang bersamaan. Nah, karena melalui satu arah saja, komunikasi ini tidak terjadi secara interaktif. Nah, informasi hanya bisa disampaikan melalui satu titik saja. Nah, biasanya metode simplex ini dimanfaatkan oleh teknologi seperti televisi dan radio. Jadi ketika kita menonton televisi, kita tuh tidak bisa berkomunikasi gitu. Jadi cuma bisa menerima dari televisi atau film yang diperlihatkan di televisi tersebut. Selanjutnya adalah mode pengiriman informasi duplex atau dua arah. Ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu half duplex dan juga full duplex. Yang half duplex itu adalah dua arah secara bergantian. Metode ini memungkinkan komunikasi antara dua belah pihak, yaitu pengirim dan penerima dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif, tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Nah, contoh alat komunikasi yang memanfaatkan metode ini yaitu adalah walkie-talkie. Dimana salah satu pengguna harus menekan tombol terlebih dahulu untuk berbicara, sementara pihak yang lain mendengarkan. Jadi nggak bisa kayak dua arah gitu. Jadi kayak cukup satu arah terus didengerin. Kalau misalnya emang yang pendengar tadi pengen ngomong, itu harus menekan tombol dulu. Jadi nggak bisa dua arah gitu. Nah, yang full duplex ini adalah dua arah secara bersamaan. Nah, metode ini memungkinkan komunikasi antara kedua belah pihak dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif dan dalam waktu yang bersamaan. Nah, alat komunikasi yang menggunakan metode ini contohnya adalah handphone atau telepon. Nah, umumnya alat ini memanfaatkan metode komunikasi yang menggunakan dua jalur komunikasi. Jadi kayak bisa bersamaan gitu. Jadi bisa saling ngobrol gitu di telepon karena dua arah secara bersamaan.
Selanjutnya adalah topologi jaringan komputer. Di sini adalah topologi jaringan komputer itu adalah merupakan metode atau cara untuk menghubungkan rute koneksi dan node dalam satu jaringan. Nah, untuk diketahui node adalah perangkat keras untuk menerima, meneruskan, dan menyebarkan data, atau bisa juga disebut dengan komputer. Nah, di sini tuh ada beberapa contoh topologi jaringan komputer, ada point-to-point, bus, ring, star, tree, mesh, dan juga yang terakhir adalah hybrid. Nah, point to point. Nah, point to point ini adalah contoh topologi yang paling sederhana yang menghubungkan antara dua node secara langsung bersamaan dengan tautan umum. Nah, seluruh page width dari tautan umum dijadikan untuk transmisi antara kedua node tersebut. Nah, koneksi point to point ini menggunakan panjang aktual kawat atau kabel untuk menghubungkan kedua ujungnya. Tetapi opsi lain seperti tautan satelit atau gelombang mikro juga dimungkinkan. Yang kedua adalah topologi bus. Nah, pada topologi bus ini seluruh perangkat jaringannya dihubungkan dengan kabel utama sehingga bisa mengirim dan juga menerima paket data. Tetapi yang perlu digarisbawahi yaitu transfer data ini bisa terjadi jika kabel utama ada pada kondisi bebas saat proses pertukaran data sedang berlangsung. Nah, yang ketiga adalah topologi ring atau topologi cincin. Adalah sebuah model topologi jaringan yang berbentuk melingkar seperti cincin. Nah, setiap perangkat komputer akan terhubung dalam rangkaian lingkaran tersebut, karena setiap perangkat akan terhubung dengan kedua perangkat lain, yakni berada dalam kanan dan kiri kanan dan kirinya, jadi sehingga membentuk sebuah cincin. Nah, tiap perangkat atau titik disebut berfungsi sebagai repeater, yakni yang dapat memperkuat sinyal sepanjang jaringan komputer tersebut. Yang selanjutnya adalah start, yaitu jenis topologi dalam sistem komputasi yang menghubungkan jaringan komputer dari setiap node dan dapat terhubung antara satu sama lain dengan berbentuk seperti kerangka bintang. Nah, topologi ini memberikan banyak fitur, di antaranya adalah membuat koneksi antar perangkat dapat terjadi secara acak sehingga setiap perangkat dapat terhubung dengan bebas dengan perangkat lainnya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dari pengguna perangkat. Selanjutnya adalah topologi tree, adalah gabungan antara topologi star dan juga topologi bus. Kemudian topologi star digunakan karena setiap klien dikelompokkan dengan sebuah hubungan sebagai pusat komunikasi, memiliki backbone, jaringan dapat berkembang. Yang ke-6 adalah jaringan mesh. Ada topologi mesh merupakan jaringan komputer dengan bentuk koneksi antar perangkat komputer yang saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan. Nah, arsitektur jaringan yang lazim ini disebut sebagai topologi jala, umumnya dipasang pada jaringan yang dengan skala yang tidak begitu besar. Meski topologi jaringan ini jarang dipakai, tapi tetap membutuhkan komunikasi antar perangkat dalam waktu yang cepat. Yang terakhir adalah topologi hybrid, merupakan istilah untuk kombinasi antara dua topologi, yaitu topologi untuk komunikasi dua atau lebih jenis topologi sehingga menciptakan bentuk jaringan komputer baru. Nah, tipe ini tidak memperhatikan karakter atau ciri tertentu penggunaan dan pilihan tergantung implementasi dan persyaratan seperti performa jaringan yang diinginkan dan jumlah komputer serta lokasi. Nah, keuntungan dari topologi ini adalah fleksibilitas yang lebih besar yang meningkatkan toleransi kesalahan dan memungkinkan Anda menambah atau menghapus topologi dasar baru dengan mudah, menjadikan jenis hybrid ini lebih berguna ketika menangani keragaman jaringan komputer Anda. Selanjutnya adalah protokol standar jaringan komputer. Nah, protokol jaringan adalah merupakan seperangkat aturan yang mengatur bagaimana data ditransmisikan, diinterpretasikan, dan diproses di dalam jaringan. Nah, protokol ini mencakup berbagai aspek, mulai dari format data, metode pengirim, hingga cara mengatasi kesalahan. Nah, contoh protokol jaringan yang umum yang pertama adalah TCP, Transmission Control Protocol.
protokol yang paling mendasar dan banyak digunakan dalam jaringan komputer. Nah, TCP ini bertanggung jawab untuk mengirim data yang terjamin, sedangkan IP atau Internet Protocol menangani pengelamatan dan routing paket data. Memiliki beberapa lapisan. Yang pertama itu adalah network interface layer. Lapisan ini adalah bagian yang berinteraksi dengan hardware secara langsung dalam sebuah jaringan. Hardware tentunya memegang peranan penting dalam mentransmisikan data bentuk sinyal. Network interface layer ini juga berhubungan dengan media pengiriman data, mengubah data menjadi sinyal elektronik atau cahaya atau radio, dan juga mengatur aliran data yang masuk atau keluar dari komputer. Lapisan selanjutnya adalah internet layer atau IP address. Nah, pada layer ini setiap komputer dalam jaringan akan diberikan identitas, yakni IP address. IP address ini nantinya berfungsi sebagai alamat sehingga komputer dalam jaringan dapat dipasangkan satu sama lain dan pengiriman data tak salah alamat. Terus habis itu ada layer transport. Lapisan ini memastikan komunikasi dan data dalam jaringan berjalan dengan baik dari ujung ke ujung. Nah, TCP atau IP bertugas untuk mengatur pertukaran data, juga mengontrol aliran multiplexing dan handling. Selanjutnya adalah layer application atau application layer. Lapisan dasar dari TCP atau IP adalah application layer. Pada proses ini, protokol berinteraksi dengan pengguna komputer agar mudah dipahami. Pada layer ini dapat berbagi aplikasi yang Anda perlukan saat menggunakan komputer dengan jaringan internet. Nah, TCP atau IP ini membutuhkan aplikasi untuk melakukan pertukaran data antar komputer. Protokol pengiriman data itu ada bermacam-macam jenisnya. Contohnya adalah HTTP yang dapat berjalan melalui web browser. Nah, yang kedua yaitu adalah protokol jaringan DNS atau Domain Name System. DNS adalah singkatan dari Domain Name System yang memudahkan kamu dalam mengakses sebuah website tanpa harus repot mengetik IP address secara rinci. Nah, IP address yang telah dikemas secara praktis oleh DNS ini disimpan di tempat khusus bernama DNS server. Nah, singkatnya, fungsi DNS server adalah berbagai database yang berukuran sangat besar dan menyimpan berbagai keterangan terkait IP address yang kamu akses dalam sebuah hostname. Misalnya saja www.facebook.com, www.instagram.com, dan juga www.twitter.com. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari DNS. Yang pertama adalah level root domain, adalah lapisan yang menempati posisi paling atas. Terus habis itu laptop domain yang eksistensi dari sebuah URL yang posisinya berada di bagian depan atau level root domain. Terus ada level second domain. Level second domain ini adalah nama dari sebuah situs, misalnya saja www.jagohosting.com. Nah, namanya Jagohosting ini merupakan level second domain yang diperuntukkan sebagai identitas situs ketika diakses. Yang keempat yaitu left third domain yang menempati posisi paling rendah dalam hierarki DNS. Nah, level ini tuh dikenal sebagai sebutan subdomain yang lokasinya berada pada bagian kiri level second domain. Nah, yang kelima yaitu ada host domain, mempunyai posisi yang memiliki posisi paling awal di sebuah URL yang menunjukkan fungsi dari sebuah situs internet. Misalnya saja HTTP, jagoan hosting. Nah, bagian HTTPS ini itu adalah yang disebut sebagai hosting. Nah, contoh selanjutnya adalah URI, URL, dan URN. Ya, URI atau Uniform Resource Identifier adalah strict karakter yang secara umum mengidentifikasi berbagai jenis resource web dengan menggunakan nama, lokasi atau nama dan lokasi resource, di mana Uniform Resource Location atau URL dan Uniform Resource Name atau URN termasuk dalam jenis URI. Nah, itu ada contohnya di mana itu yang mana yang bagian URI dan URN.
Selanjutnya adalah OSI model TCP atau IP layer. Nah, sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk menjelaskan cara jaringan komputer berkomunikasi. Nah, tujuan dari OSI Reference Model ini adalah menyediakan standar yang dapat digunakan sebagai panduan dalam perancangan, pembuatan, dan penggunaan jaringan komputer, memudahkan interoperabilitas antara perangkat jaringan yang berbeda vendor, meningkatkan efisiensi dalam perancangan jaringan karena memiliki 7 lapisan, memudahkan pemecahan masalah pada jaringan karena setiap lapis memiliki fungsi yang berbeda, dan juga mengurangi kompleksitas dalam pengelolaan jaringan. Nah, berikut merupakan fungsi OSI layer pada pada 7 lapisan. Di sini adalah pada OSI model layer. Terus ada yang pertama adalah physical, menentukan kecepatan, tegangan, besaran fisik, serta mengkalikan bit-bit antar perangkat atau device. Yang kedua adalah data link, menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address dan dapat melakukan proses error detection. Yang ketiga adalah network, mampu menyediakan logical addressing dan menemukan rute tujuan secara tepat. Yang keempat adalah transport, menyediakan reliable atau unreliable delivery, serta mengecek terjadinya koneksi error sebelum melakukan transmisi data. Yang kelima adalah session, memisahkan data dalam berbagai aplikasi. Yang keenam adalah presentation, mampu menyajikan data serta menangani encrypt data dengan cepat. Yang ketujuh adalah application, menyediakan tampilan antarmuka atau user interface bagi pengguna. Selanjutnya adalah perangkat jaringan komputer. Nah, di sini tuh ada macam-macam perangkat jaringan komputer. Di sini saya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama adalah server, router, dan juga NAS atau Network Attached Storage. Nah, yang pertama adalah server, merupakan sebuah perangkat atau komputer khusus yang menyediakan berbagai layanan atau servis pada klien yang terhubung dengannya. Yang kedua adalah router, perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan antara dua jaringan atau lebih sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Yang ketiga yaitu NAS atau Network Attached Storage, perangkat storage yang terhubung dengan jaringan utama sehingga ketika komputer klien membutuhkan penyimpanan tambahan, maka peran NAS ini dibutuhkan. Selanjutnya adalah jaringan komputer berdasarkan ukuran. Yang ini ada 4, yaitu Personal Area Network, Local Area Network, Metropolitan Area Network, dan juga Wide Area Network. Nah, yang pertama adalah Personal Area Network. Jaringan kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi dalam jarak dekat seperti komputer, ponsel pintar, printer, dan perangkat wearable. Jangkauannya ini lumayan pendek, yaitu kurang lebih 10 meter. Nah, yang kedua adalah local area network, jaringan komputer yang mencakup area terbatas seperti di dalam gedung, kampus, atau kantor. Yang ketiga adalah metropolitan area network yang menghubungkan beberapa LAN di satu kota. Misalnya menghubungkan jaringan komputer antar cabang, misalnya jaringan komputer di UIN, kampus 1, terus dihubungkan dengan kampus 2 dan juga kampus 3. Yang keempat adalah Wide Area Network. Nah, Wide Area Network ini menghubungkan banyak LAN atau MAN terpisah dengan jarak jauh, bisa dengan antar benua atau antar negara. Selanjutnya adalah media transmisi jaringan komputer. Nah, ini tuh adalah sebuah saluran komunikasi yang membawa informasi yang bersumber dari pengirim ke penerima. Ya, contoh media transmisi itu ada twist pair cable, kabel koaksial, kabel serat optik. Nah, dapat dilihat di gambarnya juga. Nah, twist pair kabel itu adalah serangkaian kabel tembaga yang dililitkan satu sama lain dan membentuk spiral dan disatukan dalam satu serat pelindung, yaitu kabel UTP dan juga kabel STP. Terus habis itu yang kedua adalah kabel koaksial. Koaksial biasanya memiliki konduktor pusat yang dikelilingi oleh lapisan isolasi dan lapisan konduktor luar. Kabel ini biasanya digunakan untuk jaringan televisi, kabel, dan jaringan komputer. Yang ketiga adalah kabel serat optik.
serat kaca dan serat plastik dalam kabel serat optik ini digunakan untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya. Nah, kabel ini sangat cepat dan juga efisien karena digunakan dalam jaringan berkecepatan tinggi. Nah, praktek transminasi kabel UTP. Di sini ada bahan-bahannya. Kita menggunakan kabel UTP, konektor RJ45, crimping truss atau tang crimping, cable tester atau LAN test untuk mengecek kabelnya berfungsi apa tidak. Jadi, yang kelima adalah gunting, cutter atau memotong kabel. Cara-caranya adalah pastinya udah menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama adalah buka lapisan UTP pada kabel tadi menggunakan alat tadi. Terus habis itu dengan menyusun keterangan warnanya, pastinya ada titik oranye, putih, hijau, dan juga seterusnya. Terus habis itu setelah disusun, kemudian dirapikan ujung kabel tadi dengan gunting atau dengan memotong kabel sampai rapi dan pipih. Habis itu masukkan ke RJ45 sampai ujung kabel tadi itu menyentuh bagian tembaga di RJ5. Terus habis itu jepit kabel jika emang sudah dipastikan emang udah rapi dan udah terhubung dengan RJ45 tadi. Gunakan tadi untuk menggunakan thumb crimping dan untuk memastikan semua kabel terjepit dengan tembaga konektor. Terus habis itu ulangi lagi dengan kabel sisi selanjutnya yang tadi sisi tadi pokoknya. Terus habis itu cek menggunakan LAN tester. Jadi pastikan semua lampu yang indikator menyala pada kedua sisi. Jadi jika ada salah satu kabel yang belum nyala, lakukan proses crimping ulang sampai seluruh lampu pada kedua indikator LAN tester menyala. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri presentasi saya untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester jaringan komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.